satunya semua kendaraan misalnya yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu perusahaan perkebunan maupun lainnya, itu diwajibkan untuk menggunakan plat Aceh Timur. Syederalun setelah resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaki dan T. Zainal Abidin menetapkan beberapa program prioritas dalam 100 hari kerja pertama mereka. Mereka akan menjalankan program yang mudah direalisasikan, seperti pembangunan rumah singgah di Banda Aceh bagi warga Aceh Timur. Selain itu juga akan meninjau fasilitas kesehatan di beberapa lokasi, khususnya dalam upaya meningkatkan status puskesmas di Simpang Ulim. Terkait dengan penataan hak guna usaha perusahaan di Aceh Timur, Al-Farlaki dan Zainal akan melakukan evaluasi dan peninjauan ulang untuk memastikan apakah izin HGU yang diberikan dimanfaatkan dengan baik atau justru terbengkalai. Jika terbengkalai, lahan tersebut akan dipertimbangkan untuk diplasmakan. Selain itu, pemerintah daerah akan mengkaji ulang kerjasama operasi atau KSO dua perusahaan perkebunan kelapa sawit, yakni Wajar Korpora dan Brata Maju. Peninjauan ini bertujuan untuk menilai apakah KSO tersebut memberikan manfaat bagi Aceh Timur atau justru merugikan daerah. Dalam 100 hari kerja pertama, Al-Farlaki juga akan melakukan peninjauan ke daerah-daerah rawan banjir di Aceh Timur. Selain itu, pihaknya akan segera menggelar rapat bersama seluruh SKPD guna membahas isu-isu krusial terkait anggaran serta mencari solusi alternatif di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Lebih lanjut, Al-Farlaki menegaskan bahwa seluruh kendaraan perusahaan, baik yang bergerak di sektor perkebunan maupun lainnya, wajib menggunakan plat nomor Aceh Timur. Semua mobil perusahaan di Aceh Timur harus memakai plat Aceh Timur agar pajaknya juga masuk ke daerah ini. Kita punya sekitar 11 agenda dalam waktu dekat ini yang akan kita lakukan di internal pemerintah, termasuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu yang sifatnya bisa disegerakan, ya, termasuk sebagaimana juga pernah kita sampaikan mengenai dengan launching rumah singgah bagi masyarakat Aceh Timur di Banda Aceh. Ya, kemudian melakukan peninjauan ke beberapa lokasi fasilitas kesehatan, termasuk dalam upaya peningkatan status, ya, puskesmas di kawasan Simpang Ulim. Kemudian soal penataan kembali, saya akan memperkuat apa yang disampaikan oleh mualif menyangkut dengan penataan HGU perkebunan yang ada di Aceh Timur. Ya, kita ingin cross check kembali apakah izin HGU itu memang dimanfaatkan atau memang menjadi lahan yang terbengkalai, tidak dimanfaatkan oleh pemilik HGU, maka kita akan coba lakukan seperti kegiatan plasma inti nantinya. Kemudian selanjutnya mengenai dengan kegiatan-kegiatan kerawanan kawasan banjir, itu yang akan kami tinjau dalam waktu dekat ini, termasuk melakukan rapat kabinet bersama dengan Kepala SKPD terkait untuk membahas berbagai isu-isu krusial di jajaran pemerintah Aceh Timur. Dalam hal ini termasuk kita akan cari tahu penyebab terjadinya defisit anggaran di jajaran pemerintah, sehingga kami nanti akan bisa menjadi acuan untuk melakukan pembangunan dan menyiapkan dokumen RPJM bersama dengan tim RPJM nantinya. Pak, sektor apa Pak menemukan PAD Pak? PAD Aceh Timur? Ya, ada beberapa strategi yang akan kita lakukan nanti PAD. Salah satunya semua kendaraan misalnya yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu perusahaan perkebunan maupun lainnya, itu diwajibkan untuk menggunakan plat Aceh Timur. Soal pengebebasan HGU 2 itu dari PJ Bupati gimana Pak? Yang mana? KSU. Di KSU kan? Ya, semua akan dikaji ulang. Ya, KSU perkebunan, ya, yang Brata Maju dan Wajar Corporation juga akan kita kaji ulang kembali. Oke. Bagaimana kemanfaatannya termasuk dengan pendapatan untuk sumber daerah. Ya, apakah itu sudah sesuai atau tidak? Semua akan kita evaluasi, termasuk juga evaluasi itu dilakukan internal pemerintah. Ya, sejauh ini mana misalnya target kerja yang belum bisa dilakukan oleh OPD, ya, kemudian jajaran camat juga seperti itu. Satu lagi yang perlu kita tekankan, bahwa seluruh jajaran pemerintah, ya, mulai dari kantor di kabupaten maupun kecamatan dan sekolah-sekolah itu wajib bersih, ya, wajib bersih asri. Ya, itu merupakan salah satu kita mendorong bagaimana teman-teman nanti bisa mempercepat atau etos kerja di jajaran pemerintah. Maka oleh karena saya sampaikan tadi,
dalam 100 hari ini silakan saja tunjukkan kinerja, ya, proporsionalitas dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing OPD dan camat, bahwa kita akan melihat itu, ya, untuk teman-teman di jajaran. Dari Aceh Timur, Maulidi Alfata, serambinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.